wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Katika, NIM 20234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh Ibu Desriani, SSOS MIKOM. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 3, yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ini terdiri dari 5. 1. Faktor karakteristik bahan. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor manusia. 4. Faktor biota. 5. Faktor bencana. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang pertama yaitu faktor karakteristik bahan. Penyebabnya yaitu pada bahan pustaka 1. Senyawa asam. Kandungan pada senyawa asam dapat menyebabkan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat terjadinya reaksi hidrolisis ini, maka makin cepat juga terjadinya pelapukan pada kertas. Yang kedua, lignin. Lignin adalah zat yang terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. 3. Tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak atau tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno yaitu tinta yang terbuat dari karbon lampu yang dicampur dengan lem arat. Tinta jenis ini merupakan tinta permanen yang tidak akan pucat atau pudar terkena cahaya yang teramat panas. Sedangkan tinta tulis sekarang yaitu tinta yang terbuat dari campuran besi dan mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. 4. Yaitu perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan atau penjilitan sampul buku. Perekat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perekat natural, 2. Perekat sintesis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang. Perekat ini sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi dan dapat menyebabkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. Perekat yang sangat baik digunakan yaitu perekat yang merupakan jenis PVA untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang terbaik yang digunakan untuk proses konservasi terutama untuk perbaikan kertas yang robek adalah perekat jenis sintetis, diantaranya CMC atau jenis MC. Faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi kerusakan pada kertas. Pertama, temperatur dan kelembapan kertas. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Perubahan ini dapat merusak kertas dan kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini akan terjadi berulang kali, maka akan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menjadi masalah. Pada keadaan kelembaban yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut dalam air akan menyebar dan pada kertas buku akan saling menempel. Sebaliknya, apabila kelembapan udara terlalu rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan kertas serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada ruangan koleksi yaitu termometer, seperti gambar di samping. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pustaka yang kedua yaitu cahaya.
Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya mempunyai pengaruh mengelentang menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Kerusakan pada lingkungan yang ketiga yaitu polusi udara. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores karena gesekan. Partikel debu akan masuk ke sela-sela halaman buku. Faktor kerusakan bahan pustaka yang ketiga yaitu faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu jamur, serangga, dan hewan pengerat seperti tikus. 1. Jamur. Jamur dapat menjadi penyebab kerusakan bahan pada kertas yang cukup serius karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada tempat tumbuhnya jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas atau disebut dengan foxing. Kedua, serangga. Jenis serangga ini sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang ditemukan di ruangan perpustakaan dan di beberapa tumpukan buku. Jenis serangga pertama yaitu silverfish. Jenis serangga ini sangat mudah berpindah dan berwarna abu-abu mutiara. Panjangnya kira-kira 12 mm dan tidak bersayap. Silverfish ini dapat merusak jilid buku, permukaan atas, perekat pada jilidan, dan sebagainya. 2. Rayap atau termit. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap berbadan lunak dan berwarna pucat, hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Ada 2 tipe rayap. 1. Rayap yang hidup di kayu. Rayap ini disebut tipe primitif, membuat sarang dalam kayu dan memakan kayu tersebut untuk kelangsungan hidupnya. 2. Rayap yang hidup di dalam tanah. Membuat sarangnya di dalam tanah dan keluar ke atas permukaan jika mencari makanan. Rayap ini membuat terowongan yang kadang-kadang dapat keluar pada sudut-sudut kolom tembok dan ubin bangunan. Yang ketiga yaitu kutu buku. Binatang ini sangat kecil. Badannya sangat lunak, kepalanya agak besar, dan giginya sangat kuat. Binatang ini dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cat air, melubangi buku, dan memakan lem atau perekat pada buku. Keempat, yaitu ngengat. Spesies yang merusak koleksi perpustakaan adalah famili Chemsking Cloud Moth. Ngengat ini memiliki 4 tingkatan dalam berkembang biak yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Larva ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu kertas, tekstil, dan karpet. Kelima yaitu bubuk buku. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva ini adalah buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar, sehingga jalan yang dibuat menyerupai terowongan pada buku. Kecoa. Kecoa mencari makan pada malam hari dan merusak koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas. Lem atau perekat yang ada pada jilid dan buku merupakan makanan yang disukai serangga ini. 3. Yaitu jenis hewan pengerat. Jenis hewan pengerat ini yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi, yaitu tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya.
sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena dimakan oleh tikus. Tikus juga merusak buku-buku karena kebiasaan mereka menggerogoti benda keras untuk menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka yang keempat yaitu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan pada bahan perpustakaan ini yaitu faktor manusia ini. Karena keterlibatan manusia, keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung seperti pencurian, perusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Yang kelima, faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang kelima yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lainnya. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu yang singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah dan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula dengan kebakaran. Apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan-perpustakaan agar dapat minimalisir kerusakan. Sampai disinilah penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.